Pertarungan Pilpres 2024 semakin sengit. Masing-masing calon presiden telah memetakan lumbung suara untuk dipertahankan dan diperebutkan. Pulau Jawa digadang-gadang sebagai kunci kemenangan partai politik pada Pilpres 2024 karena menjadi lumbung suara terbesar serta wilayah ini menguasai mayoritas suara di Indonesia. Jumlah penduduk yang begitu besar membuat Jawa selalu menjadi lahan menjanjikan. Merujuk daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih di Pulau Jawa mencapai 115.373.669 orang. Hal ini setara dengan 56,33% dari total jumlah pemilih nasional. Potensi suara di Jawa tentunya akan mempengaruhi peta politik. Salah satunya adalah pemilihan calon wakil presiden. Lantas benarkah Pulau Jawa menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, betulkah kemudian Pulau Jawa menjadi penentu kemenangan Pilpres di 2024? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi ada Bang Margarito Kabis. Selamat pagi, Bang. Pagi. Oke, nanti kita akan bahas, ini merupakan pakar hukum tata negara dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba ke Bang Margarito dulu. Bang, kalau kita melihat aturan dari KPU mengenai hal ini, bahwa paling tidak nanti dalam putaran pertama para pasangan ini paling tidak harus memenangkan lebih dari 50%, atau kita bisa sebut 50+1 lah. Dan ada juga lanjutan pernyataan tersebut bahwa harus juga memenuhi 20% di 20% dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Apakah hal ini kemudian bisa disebutkan bahwa paling tidak para pasangan ini harus berfokus di Pulau Jawa? Tadi kita lihat bahwa di Jawa Barat paling tidak ada 35 juta jumlah suara, kemudian di Jawa Tengah 28 juta, di Jawa Timur 31 juta. Ini bisa mempengaruhi tidak jumlah kemenangan tersebut? Ya, Anda boleh menang di Jawa secara keseluruhan gitu ya, tapi kalau Anda tidak memperoleh 20% suara itu, tidak 20%, tidak di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, wilayah di Indonesia, Anda nggak bisa jadi presiden secara hukum ya. Oke. Anda menang total di Jawa, Anda loss total atau loss setengah di luar Jawa, Anda nggak jadi presiden. Diangkat di ketentuan 20%, Anda bahkan dapat 50% lebih, ya, 60% lah di Jawa, dan itu cuma di Jawa misalnya. Anda nggak bisa jadi presiden. Oke. Kalau di 20%, ketentuan 20%, setengah, lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, kurang satu pun, jadi harusnya misalnya 19 ya. Setengahnya dari 38. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Anda harus dapat 50%, 20% di dalam 50% itu tersebar di lebih dari setengah wilayah di Indonesia. Artinya bukan terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa ya? Tidak bisa, enggak, iya memang. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda menang total di Jawa, Anda nggak bisa jadi presiden. Oke, dengan angka 20% ya, dari Jawa 50+1 begitu. Dari amatannya Bang Margarito ini sudah memenuhi rasa keadilan belum? Gini, artinya gini, kan dengan populasi yang ada di Jawa kan memang Iya. mungkin capres Iya. konsentrasinya di Jawa. Iya. Karena Indonesia kan nggak cuma Jawa. Ya betul. So, angka 20% itu bisa representasi keadilan itu nggak? Memang ini yang paling mungkin dicapai gitu ya. Karena dulu waktu pasal 6 ayat 3 ini dibicarakan di BP MPR pada waktu itu, memang ekspektasi dasarnya, kemauan dasarnya adalah untuk memastikan yang Anda bilang itu tadi, keadilan itu. Keadilan politik gitu ya. Sebab kalau tidak begitu, Indonesia cuma Jawa. Presiden kita nanti presiden Jawa doang. Ya. Karena total penduduk, setengah dari penduduk kita kan ada di Jawa. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, begitu kenyataan objektif yang tak terbantahkan adalah setengah dari penduduk kita itu di Jawa. Anda bayangkan ya, Maluku Utara daerah saya misalnya, tidak lebih banyak dari Jakarta Timur. Satu Maluku Utara anggota DPR-nya cuma 3. Jiwa pilih nggak sampai sejuta lebih dikit gitu. Jakarta Timur, Senen, Kecamatan Senen lebih gede dari Kecamatan Senen loh. Nah, Anda bayangkan kalau tidak ada ketentuan yang 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, wilayah Indonesia itu, maka
Kami yang di daerah Ambon, Ternate, Ambon, Gorontalo, Kendari segala macam, kita bukan Indonesia. Nah karena itu pada waktu itu dalam perdebatan di BPM pada waktu itu nggak boleh begini. Di mana kesatuan negara kesatuan kita? Di mana keadilan politik? Di mana keadilan politik kita? Di mana kesatuan administrasi kita? Nah supaya kesatuan politik, kesatuan wilayah itu terkonsolidir, maka dibuatlah ketentuan itu. Oke, 20%. Dengan mengambil contoh Nigeria kalau nggak salah. Gagasan ini kalau tidak salah muncul dari Pak Profesor Maswardi Rauf atau orang Bima yang ada di Jogja waktu itu, Pak. Artinya sudah pernah dikaji Sudah ya? cukup adil juga artinya menurut Anda? Menurut saya sih oke lah, satu formula yang tidak terlalu berat banget, tapi juga tidak cukup sederhana. Karena soal yang terpenting menurut saya adalah kesatuan wilayah, keadilan politik, kesatuan administrasi. NKRI. Itu yang paling pokok. Itu yang terakomodasi dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke, kalau Mbak Titi, bagaimana Mbak Titi dengan ketentuan ya soal 50+1, kemudian 20% harus lebih di setengah provinsi di Indonesia, apakah itu juga sudah sudah ada keadilan politik begitu di situ, di aturan itu Mbak Titi? Ya, aturan syarat sebaran itu kan sebenarnya beradaptasi dengan pemilihan langsung Pilpres kita. Karena dulu salah satu diskusinya, kalau perbandingan Amerika Serikat itu kan popular vote, lalu dikonversi menjadi electoral college, sehingga setiap negara bagian itu juga diperhitungkan dengan wakil-wakil yang direpresentasi melalui popular vote yang bertransformasi menjadi electoral college, wakil yang akan memilih presiden. Nah, sementara kita kan satu orang, satu suara, satu nilai, atau yang disebut dengan popular vote Pilpres langsung. Nah, supaya presiden itu tidak jadi presidennya Pulau Jawa atau presidennya orang Jawa, maka selain 50% plus 1 untuk menjadi presiden, berlaku juga syarat sebaran, memperoleh 20% di setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi Indonesia. Kalau 2024 karena provinsi ada 38, berarti setengahnya adalah setengah lebih, itu 20 provinsi begitu. Nah, tetapi persyaratan tersebut, syarat sebaran 20% itu, kalau kita lihat perdebatan di panitia ad hoc ya, MPR, itu mengasumsikan calon itu ada banyak, Mas Bayu. Jadi calon itu bukan dibayangkan itu hanya ada 2 begitu ya. Dan ketika calonnya banyak, syarat sebaran 20% itu jadi signifikan memang. Karena untuk memperoleh 20% di setengah lebih provinsi Indonesia, dibayangkan ya presiden juga harus bekerja keras begitu. Nah, sayangnya sejak 2014 kan capres kita hanya ada 2. Nah, oleh karena itu kemudian ada juga uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan nomor 50 tahun 2014 dan putusan terakhir nomor 39 tahun 2019 yang mengecualikan syarat sebaran itu. Kalau pasangan calonnya hanya ada 2. Jadi kalau pasangan calonnya hanya ada 2, kata MK, langsung saja siapapun yang dapat 50% plus 1, maka dia akan jadi pemenang. Nah, diversifikasi atau keberagaman yang diharapkan itu jadi kan tidak ada maknanya gitu ya. Makanya kalau saya memandang bahwa syarat sebaran 20% itu memang dimaksudkan calon presidennya banyak, alias tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Semua partai politik peserta pemilu kalau dia secara bebas menghendaki untuk mencalonkan presiden, kecuali kalau dia bergabung ya, itu boleh mencalonkan presiden begitu. Oke, baik Mbak Titi. Misalnya tadi kalau Mbak Titi sebutkan bahwa asumsinya 20% itu karena calonnya banyak. Itu banyak itu berapa dan kemudian hitung-hitungnya gimana? Kita jeda dulu ya Mbak Titi, Bang Margarito, nanti kami akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Kita ngobrol lagi, kita lanjut lagi bersama Bang Margarito dan juga Mbak Titi. Saya langsung ke Bang Margarito lagi. Bang, kalau misalnya memang secara kuantitatif angka dengan hitung-hitungannya itu kalau Bang Margarito bilang itu udah fair lah ya 20%. Yeah. Tapi untuk konsentrasi capres-cawapres gini,
yang diurus, yang akan diuruskan warga negara Indonesia juga, Bang. Yes, ya memang itu, Ya, untuk itulah. ya, artinya kan untuk kuantitatif ya mungkin juga tidak terlalu representatif, Bang, kalau kita hanya ukuran angka. Artinya cawapres hanya datang ke Jawa doang gitu, nggak ke Maluku. Tidak terlalu sering lah misalnya ke wilayah Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu gimana, Bang? Saya kira begini, nomor satu begini, tiket per orang ke Ternate, ke Maluku 3,4, 3,5. Ya. Kalau lu pergi dan 10 orang kira-kira sekali jalan berapa tuh? Ada 30 Jadi juta lah ya. saya rasa mungkin ini juga ya, jadi membuat mereka Logistik. ya warawiri di sini juga dulu gitu ya. Kalau di sini kan relatif pakai mobil aja oke. Kalau Anda pergi ke Maluku, ke Ambon, ke Ternate, ke Papua berapa coba tuh? Berapa jam lagi ke sana gitu. Jadi saya rasa ya kebutuhan taktikal dan kemampuan dapur Anda salah manage, jangan-jangan nggak nyampe. Tapi kan memang biaya logistik seharusnya sudah diperhitungkan dong, Bang. Ya. Ya oke gitu, tapi ya tetap aja mereka mesti, wah ini pilpres paling apa ya, high cost. Luar biasa nih, high cost dari negara dan high cost untuk para capres-cawapresnya sendiri. Karena itu kan satu hari beberapa waktu lalu saya berpikir, ya coba kita tata ulang deh cara kita berpemilu ini gitu, model ini gitu ya. Sebab demokrasi tidak diukur oleh pemilu langsung. Omong kosong besar kalau orang bilang demokrasi itu sama dengan pemilihan presiden langsung. Omong kosong besar. Nggak ada, bukan itu esensi dari demokrasi. Karena itu saya bicara di teman-teman berbapak di MPR itu agar mari kita tata ulang deh cara kita mengisi jabatan presiden ini. Pemilu langsung ini sesuatu yang betul-betul menguras energi politik kita dan energi ekonomi kita macam-macam gitu ya. Ya, banyak argumentasinya Itu jangka panjang, ya. tapi Ya itu agak jangka panjang gitu. Iya, Tapi untuk hari-hari ini kalau Anda fenomena mereka berkonsentrasi di Jawa, saya merasa itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, tak terelakkan. Anda senang, Anda kumpulin Maluku Utara, Papua, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan segala macam itu, nggak bisa kalahin Jawa Barat. Tapi itu syarat, Bang, 20% dari setengah Iya, jumlah akhirnya provinsi. mesti gitu ya, bahwa itu harus kita ambil betul, harus dilihat ya betul, karena tanpa itu juga Anda tidak bisa jadi presiden. Anda menang 60%, tapi 60% itu seluruhnya terkonsentrasi di Jawa, Anda nggak bisa jadi presiden. Ya, oke. Mbak Titi, saya ke Anda, Harus Mbak Titi. pergi juga ke Ternate, pergi ke Ambon dan seterusnya gitu. Oke, sepakat juga nggak Mbak dengan melihat misalnya ya memang ini pendaftaran capres-cawapres juga belum terlaksana. Tapi kalau kita melihat nampaknya para tokoh yang akan bertanding di Pilpres 2024 ini memang nampaknya terfokus hanya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga beberapa provinsi lainnya. Catatan Anda seperti apa, Mbak Dea Perludem? Iya, itu juga yang kenapa muncul isu soal dua poros. Karena kalau hanya dua poros, itu kan tidak lagi relevan bicara syarat sebaran minimal 20%. Meskipun pengalaman kita dari tahun 2004, itu sebaran 20% itu selalu terpenuhi. Apalagi sejak 2019, dengan pemilu serentak, lalu kemudian pencalonan pemilu DPR, Presiden, dan juga hari pemungutan suaranya bersamaan, itu mesin-mesin partai otomatis pendukung Presiden bekerja. Jadi bagi saya sih syarat 20% itu, apalagi kemudian dikombinasikan dengan ambang batas pencalonan presiden atau nomination threshold yang 20% kursi atau 25% kurs suara itu pasti akan membuat 20% itu tercapai. Karena partai politik itu juga akan menjadi mesin penggerak capres-cawapres. Capres-cawapres itu jadi branding untuk pemenangan partai politik. Nah, itu yang kemudian bagi saya sih 20% itu sudah tidak jadi isu. Apalagi calon itu mengerucut maksimal tuh 3. 20% itu pasti terpenuhi. Hanya saja problemnya adalah kalau saya selalu melihat kita ini dikebiri pilihan kita dan juga ruang keberagaman itu dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang membuat narasi besar konstitusi, calon yang beragam, lalu kemudian bagaimana pergerakan politik yang lebih mencerminkan keindonesiaan kita, akhirnya ya pragmatis saja.
didekati dengan suara yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan saya setuju dengan Bang Margarito, ya itulah pragmatisme politik, suara ada di situ untuk menang 50% plus 1 memang dikontribusikan oleh suara yang terkonsentrasi banyaknya ada di mana. Jadi dari 5 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, 4 itu ada di Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. 1 yang dari luar Pulau Jawa itu adalah disumbang oleh Sumatera Utara. Sisanya itu di Pulau Jawa, 5 tertinggi itu 4 diantaranya di Pulau Jawa. Jadi dengan mengumpulkan Pulau Jawa saja, apalagi kalau calonnya hanya ada 2, ya tiket itu udah di tangan begitu untuk menang. Jadi ya wajar kalau bicara soal wakil yang dari Pulau Jawa, apalagi dengan konsentrasi misalnya pendekatan basis massa besar NU dan seterusnya. Akhirnya bicara 2 provinsi besar, Jawa Barat, Jawa Timur begitu. Itulah kalkulasi dengan sistem pencalonan presiden dan keterpilihan presiden kita hari ini. Oke, baik, pragmatis. Ada satu ya. Ya, Dikit, Bang. silakan, Di hari-hari ini singkat ini, Ganjar Jawa Tengah, Ya, Anies Jawa Barat, Caimin Jawa Timur gitu ya. Jadi seolah-olah Jawa Barat sudah punya Anies, Calonnya, ya. gitu ya. Jawa Tengah punya Mas Ganjar, Jawa Timur Caimin. Jadi Anda mau menang yang mana nih? Karena itu memang mesti kasak kusuk sana sini ya. di cross gitu. Tanpa itu repot juga memang. oke. Dan saya kira faktor itu yang di hari-hari ini juga harus kita perhitungkan Oke, gitu ya. mungkin nanti akan nampak terlihat lagi pada saat usai pendaftaran capres. Ya, Presiden pasti kemarin itu pasti itu. Terima kasih Oke, Bapak Margarito. terima kasih Mbak Titi, terima kasih atas Terima kasih banyak. waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Titi. Sehat selalu, Mbak. Bang Margarito juga selamat beraktivitas. Sehat Sehat selalu. Oke, selalu, sebelum Bang. menutup Sehat. perjumpaan di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini, kami ingin sekali lagi mengingatkan bila Anda punya informasi mengenai kerabat ataupun kolega, anggota keluarga, informasi anggota keluarga yang hilang, silakan kirimkan data-data pelengkap dan data-data pendukung, salah satunya bukti laporan ke kepolisian. Kirimkan ke akun Instagram kami @akipagitv1 ya. Nanti Ya. kami akan coba bantu untuk mencari kerabat ataupun keluarga yang hilang tersebut. Oke pemirsa, kalau begitu kami berdua pamit undur diri dulu. Saya Maria Segaf. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. jumpa.